wujudku, tapi awakmu durung mesti ngerti sejatine awakku. Menengku niteni lakumu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, salam bahagia, salam lestari dan budaya. Jumpa lagi dengan Blitar Channel 999. Kali ini Blitar Channel akan mengulas tentang mengenal sejarah dan fungsi Candi Borobudur. Tapi sebelum itu jangan lupa selalu dukung channel kami agar supaya terus berkembang. Dan buat saudaraku dimanapun Anda berada dari Sabang sampai Merauke, dalam selalu keadaan sehat walafiat, tak kekurangan suatu apapun, dan diberikan rezeki mengalir deras tanpa batas. Oke, langsung saja. Candi Borobudur merupakan candi Buddha yang sekelilingnya merupakan taman luas dan berada di tengah gunung-gunung menjulang tinggi. Berikut sejarah dan fungsi mengenai candi. Candi Borobudur terletak di Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Candi Borobudur juga masuk daftar 7 keajaiban dunia. Candi umat Buddha ini dikelilingi taman luas dan berada di tengah gunung-gunung yang menjulang tinggi. Mengutip dari jurnal, pengaruh Taman Wisata Candi Borobudur terhadap kondisi kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Magelang 1980 sampai 1997. Bangunan candi dibangun pada abad ke-8 Masehi. Candi ini mulai diresmikan menjadi tempat wisata pada 15 Juli 1980. Kemudian Candi Borobudur ditetapkan sebagai pusaka budaya dunia oleh UNESCO pada 1991. Fungsi Candi Borobudur sebagai tempat bersejarah, tempat wisata keagamaan, tempat untuk mengembangkan ilmu, pengetahuan dan sejarah, bisa dipakai tempat penelitian, matematika seperti menghitung stupa, tempat ibadah umat Buddha. Sejarah Candi Borobudur mengutip jurnal Pesona Candi Borobudur sebagai wisata budaya di Jawa Tengah karya Reza Ayu Dewanti. Candi Borobudur merupakan peninggalan dinasti Sailendra. Candi ini didirikan oleh penganut agama Buddha Mahayana. Bangunan ini dibentuk sekitar abad ke-8 pada masa pemerintahan Wangsa Sailendra. Candi Borobudur termasuk kuil Buddha terbesar di dunia. 7 bangunan Candi Borobudur untuk memuliakan Raja-Raja Sailendra 775 sampai 850 Masehi yang telah bersatu kembali dengan dewa yang menjadi asal beliau. Candi dibangun sebagai ungkapan nyata dan rasa hormat mendalam pada leluhur. Selain itu, bangunan candi dipakai sebagai kesadaran terhadap kebesaran agama. Dari skripsi berjudul relasi makna simbol Candi Borobudur dengan ajaran Buddha. Pembuat Candi Borobudur bernama Gunadarma. Candi ini dibangun dalam 5 tahapan. Tahap pertama 780 Masehi. Pembangunan awal dilakukan di atas bukit. Bagaimana bukit diratakan dan pelataran diperluas, tidak semua bahan. Membuat candi dari batu andesit. Proses pembangunan bukit memakai tanah yang dipadatkan dan ditutup struktur batu. Struktur batu ini menyerupai
cangkang dan membungkus bukit tanah. Sementara itu, sisa bagian bukit ditutup struktur batu lapis demi lapis. Awal pembangunan candi disusun bertingkat seperti piramida berunda. Tahapan kedua dan ketiga 792 Masehi. Tahap kedua terdapat penambahan 2 undakan berbentuk persegi bagian pagar, langkah dan 1 undak melingkar di atasnya. Bagian undak memiliki stupa tunggal yang besar. Bagian ketiga terjadi perubahan rancangan bangunan. Bagian undak atas lingkaran dengan stupa tunggal induk dibongkar. Stupa diganti 3 undak lingkaran. Sementara stupa-stupa kecil dibangun berbaris melingkar pada pelataran. Undak-undak stupa besar berada di bagian tengah. Para arkeolog menduga awalnya Borobudur dirancang berupa stupa tunggal yang sangat besar, sehingga stupa itu seperti mahkota yang berada di tengah. Tetapi stupa besar itu terlalu berat sehingga mendorong struktur bangunan. Stupa yang terlalu besar ini dapat menggeser bangunan inti Borobudur, hanyalah bukit tanah, sehingga tekanan bagian atas dapat menyebar ke bawah sehingga Borobudur terancam longsor dan runtuh. Akhirnya stupa induk diganti dengan teras-teras melingkar yang dihiasi stupa kecil. Stupa induk hanya 1 yang berfungsi, menopang dinding candi dan mencegah pergeseran. Tahap keempat 824 Masehi dan kelima 833 Masehi. Bangunan candi mengalami perubahan kecil seperti penambahan pagar, langkan terluar, penyempurnaan relief, perubahan tangga, pelebaran ujung kaki dan pelengkung atas gawang pintu. Deskripsi Candi Borobudur. Candi Borobudur melambangkan alam semesta. Dalam agama Buddha, semesta dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu Kamandhatu, dunia keinginan; Rupadhatu, dunia berbentuk; dan Arupandhatu, dunia tak terbentuk. Ketiga tingkat ini berbeda berdasarkan relief-relief candi. Relief ini dibentangkan sepanjang 3 meter. Terdapat 1,460 figura yang diselingi bidang-bidang pemisah berjumlah sekitar 1,212 buah. Di atas deretan figura terdapat semacam pelipit yang membujur memanjang sejauh 1,5 kilometer. Pelipit ini dihias dan membentuk rangkaian bunga teratai di bagian atas. Terdapat hiasan simbar berbentuk segitiga berjumlah 1,476 buah. Tingkat Kamandhatu dan Rupadhatu terdapat 1,472 stupa dan 432 arca Buddha yang mengitari seluruh penjuru mata angin. Pada tingkat terakhir terdapat 72 buah stupa yang melingkari stupa induk di puncak. Dibutuhkan sekitar 2 juta potongan batu untuk membangun monumen ini. Candi Borobudur secara keseluruhan terdiri dari stupa-stupa adalah salah satu bangunan tanda peringatan agama Buddha dalam bahasa Sanskerta. Stupa berarti gundukan atau timbunan tanah. Candi ini berada di Borobudur, berada di daerah daratan Kedu yang dikelilingi oleh Gunung Merapi dan Merbabu di sebelah timur, Gunung Sindoro dan Sumbing di sebelah utara, dan pegunungan Menoreh di sebelah selatan.
Sejarah Candi Borobudur diterlantarkan. Candi Borobudur sempat diterlantarkan sekitar 928 dan 1006. Ketika itu Raja Empu Sendok memindahkan ibu kota kerajaan Medang ke kawasan Jawa Timur. Perpindahan ibu kota itu karena terjadi letusan gunung berapi dan Candi Borobudur akhirnya ditinggalkan. Sekitar tahun 1365 Empu Prapanca dalam naskah Nagara Kertagama ditulis ketika kerajaan Majapahit. Dalam naskah tersebut dia menyebutkan wihara di Budur. Candi Borobudur ditemukan pada 1814 ketika Indonesia tengah dijajah Inggris. Penemu candi tersebut adalah Sir Thomas Stanford Raffles ketika mengunjungi Semarang. Dia mendapat laporan temuan batu-batu bukit di bukit sekitar desa Bumi Segoro, Karisdenan, Magelang. Bukit tersebut meyakini sisa-sisa bangunan candi yang disebut Budur. Relief kemudian mengutus asistennya Cornelius mengadakan penelitian. Cornelius akhirnya melakukan penelitian pada 1814. Pembersihan besar-besaran dilakukan dengan mengerahkan tenaga kerja kurang dari 200 orang. Pekerjaan pembersihan dilakukan selama beberapa tahun mulai dari 1817, 1825, dan 1835. Pamukuran Candi Borobudur. Candi Borobudur telah dipugar beberapa kali. Pamukuran Candi Borobudur dilakukan pertama kali oleh T.H. van Erp dari tahun 1907 sampai 1911. Pamugaran kedua dilakukan pemerintah Indonesia yang dikerjasama dengan UNESCO. Pengerjaan pamugaran kedua ini berlangsung dari tahun 1973 sampai 1983. Oke, itulah sedikit ulasan tentang Candi Borobudur. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Blitar Channel 999. Salam Rahayu. Sagung Dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.